Jangan lupa like and subscribe dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bertemu kembali bersama saya di sini, Yutama Channel. Tentunya dalam pembahasan materi-materi dari burung kacer. Dan saya ucapkan dulu buat teman-teman semuanya untuk menjaga kesehatan, karena memang saat ini musimnya penghujan dan cuacanya juga tidak stabil. Nah, teman-teman berhati-hati sekali dalam berpergian atau mungkin keluar dari rumah, dan tentunya cuacanya ada panas, ada hujan, itu gampang sekali menyerang dan kita sebagai manusia, tentunya virus-virus yang ada di luar gampang sekali untuk masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itu teman-teman harus hati-hati. Dan untuk melanjutkan dari pembahasan saya sebelumnya, yaitu tentang kacer yang mempunyai mental factor yang tinggi. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana cara dalam pengondisian atau dalam perawatan dari kacer yang mempunyai mental factor tinggi ini. Ya, agar teman-teman tidak rancu, agar teman-teman semuanya tidak salah nantinya dalam merawat, saya akan coba berikan paparan agar teman-teman bisa memahami dan mengerti, dan nantinya bisa diterapkan kepada kacer kalian yang ada di rumah. Oke, baiklah teman-teman, untuk tahap pertama, yaitu adalah yang terpenting adalah pengondisian burung di rumah. Yang pertama, hindari dulu dari burung-burung lain, karena burung ini sudah mempunyai faktor yang tinggi. Jadi sedikit saja ada suara yang dia dengar tidak nyaman, dia akan langsung menyaut dan membalasnya. Dan ini kita hindari dulu, biarkan burung ini dalam kondisi yang tenang. Artinya biarkan kondisinya sendiri, atau mungkin teman-teman punya burung 2 atau 3, dan usahakan pisahkan. Yang mungkin yang 2 di belakang, yang dia kita taruh di depan, ya. Dan yang kedua adalah pengondisiannya, kita harus melihat dulu karakternya, dan kita harus pahami dulu burung ini bertipikal apa, atau tipenya arahnya kemana gitu. Dan tentunya antara tipe panas dan tipe dingin pasti akan berbeda cara melakukan perawatan atau memberikan pengondisian terhadap kacer ini. Dan setelah teman-teman dapat menentukan karakter atau tipenya, nah teman-teman bisa pahami dan teman-teman bisa berikan perawatan minim di awal, karena dia sudah mempunyai mental yang cukup, faktor yang cukup tinggi, dan mentalnya tidak diragukan lagi. Nah, teman-teman memberikan porsi ekstra pudingnya itu kita mulai dari yang terendah dulu. Mungkin di ukuran 3 pagi dan 3 sore itu sudah bisa kita terapkan. Kalau di bawah itu takutnya nanti burung ini kekurangan tenaga, dia akan ngefek kepada hal yang lain seperti cabut bulu dan bisa salto. Ya, kita hindari itu. Makanya kita bermain di kondisi 3 pagi dan 3 sore. Terus yang berikutnya, teman-teman jangan dicampur dulu. Pemberian extra fooding ini jangan teman-teman campur dulu. Kalau teman-teman memberikan untuk tahapan awal ini, saran saya hanya berikanlah jangkrik saja dulu, ya. Dan teman-teman nggak usah dulu memberikan kroto, teman-teman nggak usah memberikan ulat Hongkong, atau teman-teman nggak usah memberikan yang namanya ulat Jerman atau ulat bambu. Biarkan saja normal dulu di tahapan pemberian jangkrik saja.
Dan setelah itu teman-teman bisa lihat dari kotorannya bagaimana. Nah, pasti dia akan lebih dominan untuk makan pur. Nah, untuk kacer yang bermental dan punya faktor tinggi ini, teman-teman usahakan pembelian pur atau pemakaian pur itu yang proteinnya sedang ya. Mungkin di sini teman-teman bisa memakai di kategori protein 16% ya. Banyak merek-merek yang tersedia di toko-toko burung dan teman-teman bisa pilih. Teman-teman bisa pilih yang premium apa yang biasa, itu nggak masalah, yang penting proteinnya sebesar 16%. Dan setelah itu teman-teman, kacer ini akan lebih dominan memakan pur karena porsi jangkriknya 3 pagi dan 3 sore. Nah, itu teman-teman berikan porsi seperti itu berjalan di 2 minggu tahapan awal. Dan masalah mandi atau penjemuran, teman-teman kembali lihat nih, kacer teman-teman itu dari daerah mana, dari daerah dataran tinggi kah, apa dari daerah dataran rendah kah, atau dia memang kacer tipe dingin atau tipe panas. Nah, kalau untuk kacer yang tipe panas, nah teman-teman harus pengondisiannya burung ini lebih cenderung banyak ke mandi ya. Artinya teman-teman harus ademkan dulu dianya. Dan kalau memang kacer teman-teman ini ada potensinya, teman-teman lihat itu dari daerah yang kawasan rendah atau yang disebut dengan kacer tipe dingin, ya teman-teman usahakan untuk mengoptimalkan dalam penjemuran. Nah, ini berlangsung sekitar lebih kurang 2 minggu. Teman-teman bisa lihat nanti kondisinya seperti apa. Dan dalam tahap pengondisian tersebut, teman-teman usahakan burung ini apabila dalam kondisi dia dijemur itu atau diangin-anginkan itu, latihlah gitu loh. Artinya perbanyak dia untuk mencapai tingkat on ya. Biarkan dia dengan dia berkicau, kemudian mungkin dengan memberikan untulan, istilahnya untulan ya. Untulan ini bukan berarti betina saja, dan teman-teman bisa mengkondisikannya mungkin dengan kacer-kacer baru, yang mana kacer kita ini nanti akan melampiaskan emosinya atau birahinya ke untulannya tersebut. Nah, sampai dia benar-benar on, teman-teman bisa pantau di situ apakah kondisinya untuk on itu berapa menit dia baru on, dan apa saja yang dia lakukan sebelum dia akan on. Di situ teman-teman bisa otak-atik nanti ya, teman-teman lihat. Nah, kalau nanti dia sudah on, dia sudah sering dalam kondisi setiap kita angin-anginkan atau kita jemur, dia udah on sendiri, berarti staminanya di saat itu mulai membaik. Nah, gitu. Teman-teman perhatikan apakah dia masih ngejar, apakah dia masih nabrak atau bagaimana. Kalau seandainya dia udah kondisinya sudah drop dengan kondisi tidak mau ngejar lagi, tidak mau nabrak-nabrak lagi. Nah, untuk meningkatkan tenaganya atau mencari fighternya agar lebih lagi, nah teman-teman bisa tambahkan porsi jangkriknya ataupun dengan pemberian kroto di 2 kali seminggu. Nah, untuk jangka amannya dulu. Dan kemudian dalam tahap pemandian, teman-teman lihat kalau dia memang kacer yang punya faktor yang tinggi ini berasal dari kawasan pegunungan atau daerah tinggi, ya mungkin teman-teman bisa memberikan pengondisian pemandian rutin ya. Tetapi kalau dia dari dataran rendah, ya teman-teman kurangi mandinya, karena nanti kalau dia teman-teman perbanyak mandi, birahinya malah semakin meningkat. Nah, begitu teman-teman. Jadi di sini kita harus memahami karakter dari burung yang kita rawat itu dulu. Nah, jangan sampai salah kaprah, jangan sampai salah menentukan perawatan untuk burungnya. Nah, boro-boro nanti akan memperbaiki kualitasnya yang lebih baik, malah menjadi hancur. Nah, di sini teman-teman banyak sekali yang gagal dalam hal menentukan perawatan burung ini. Arahnya mau kemana? Nah, begitu. Kalau ya salah, ya nanti otomatis bukan semakin baik kacer yang kita rawat, malah sebaliknya semakin hancur, semakin nabrak-nabrak, bagong yang terus rutin, dan nantinya mungkin bisa bagong ngunci, dan nantinya akan berubah ke hal-hal yang lebih
parah lagi ya, bisa saja nanti cabul atau salto atau bagaimana. Dan itu tergantung dari teman-teman semuanya menyikapi karakter burung-burung yang teman-teman rawat ya. Nah, jadi jangan sampai salah di sini dalam menentukan. Nah, usahakan istirahatnya kacer-kacer yang punya faktor tinggi ini, usahakan istirahatnya maksimal ya. Dan kalau bisa, karena dia posisinya dia sendiri di rumah itu atau di ruangan itu, usahakan dia buka korodong. Karena dengan dia buka korodong itu mengurangi tingkat emosinya atau tingkat birahinya agar tidak terlalu ketinggian banget gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman tinggal mencari settingan bagaimana dia punya power, punya tenaga, punya stamina, dan dia akan cepat untuk on. Nah gitu loh. Jadi PR kita di sini, kita lebih mengutamakan dia dapat staminanya, dia dapat powernya, dan kacer ini gampang sekali untuk bisa on. Dalam jangka beberapa menit dia kita gantang, dia kita kita track, dan dia cepat untuk on gitu loh. Nah, memang di awal pasti burung ini akan nabrak dulu, akan ngejar dulu, cuman itu tidak akan berlangsung lama, dan dia pulih dari itu langsung dia akan untuk on gitu loh. Kan itu sebenarnya dalam inti perawatan kacer ini, bagaimana membuat burung ini konslet atau membuat burung ini on. Dengan dia on, otomatis kita sudah bisa melihat dan mendengar lagu-lagu indahnya dari kacer ini. Oke, sampai di sini teman-teman, bagaimana? Kalau memang ada yang kurang paham silahkan ditanyakan nanti di kolom komentar. Dan tentunya saya berharap teman-teman bisa berhasil dalam coba untuk merawat dari kacernya yang ada di rumah yang dalam tahap pengondisian saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.